Baik Bapak Ibu, yang pertama kita mulai dari alat cek kesehatan QRMA atau bioscan ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di sana itu ada konsep kesehatan dan konsep pemeriksaan. Kita akan perjelas ya seperti apa. Yang pertama mungkin kalau kita lihat di sana ada pembelahan sel yang selalu berjalan dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat tulisan di bawah itu, sel tubuh kita kan ter, apa, ter, terdistribusi ke seluruh tubuh ya, mulai dari mata, rambut, kuku sampai dalam itu hati, lever, usus dan sebagainya. Dan ternyata ada 25 juta sel yang membelah setiap detiknya. Oke, itu nanti medisnya ya. Nah, tapi dari sisi fisikanya, ternyata pada saat sel itu membelah, ya itu gambar yang sebelah kanan bawah itu pada saat sel membelah itu Bapak Ibu terjadi yang namanya lompatan energi ya, lompatan energi. Jadi saat sel membelah plek gitu, sel membelah plek itu 25 juta sel per detik, bisa dibayangkan. Maka setiap sel membelah itu akan memancarkan sebuah gelombang elektromagnetik ya, memancarkan sebuah energi. Kalau satu sel aja bisa memancarkan sebuah energi atau gelombang elektromagnetik atau dalam bentuk cahaya, ya cahaya yang bisa dilihat dengan alat khusus ya. Kalau mata kita mungkin nggak bisa lihat, tapi dengan alat khusus. Maka kalau ada 25 juta sel yang membelah setiap detik, berarti otomatis ada 25 juta cahaya yang memancar. Nah, bisa dibayangkan setiap detiknya. Nah, Bapak bisa bayangkan 25 juta sel per detik. Nah, cuman masalahnya kalau itu bagusnya kalau orang-orang masih muda lagi bertumbuh ya, maka 25 juta sel itu bertumbuh bagus, sedangkan yang sel yang mati nggak terlalu banyak. Tapi buat usia 30 tahun ke atas ya, bahkan yang sudah mulai di atas 40, di atas 50, itu sel yang membelah menjadi baru itu kadang-kadang jumlahnya kalah dengan jumlah sel yang mati. Akibatnya apa? Akibatnya jumlah sel yang mati lebih banyak. Akibatnya apa? Tubuh kita menjadi lebih gampang sakit ya, keriput, mulai kelihatan tua ya dan sebagainya karena banyak sel yang lebih banyak mati. Nah, sekarang kita nggak bisa bahas itu, tapi saya akan cukup bahas dari sisi fisikanya. Pada saat sel membelah itu ada cahaya yang terpancar. Oke, lanjut Mas. Nah, pada saat terpancar itu, dia memancarkan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang listrik dan magnet. Ya, itulah sebabnya tubuh kita itu bisa dibilang adalah tubuh magnet, ya, seperti magnet utara dan selatan. Nah, setiap sel memancarkan gelombang elektromagnetik ini, ya, sehingga magnet dan listrik itu dengan frekuensi yang berbeda-beda. Ya, yang di mata, yang di hidung itu punya frekuensi yang berstimulasi berbeda-beda dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, gambarannya seperti itu Bapak Ibu, dan tubuh kita adalah terdiri dari ukurannya mulai dari organ ya, lebih kecil lagi akhirnya menjadi sel, sel lebih kecil lagi menjadi atom ya, lebih kecil lagi atom. Nah, setiap atom ini memancarkan gelombang. Jadi ada namanya atom, ada namanya bentuk gelombang ya. Nah, gelombang ini bisa terpancar dalam bentuk cahaya. Nah, yang disebut kadang-kadang orang kenal namanya aura. Aura ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini contohnya. Nah, ada beberapa orang yang memiliki karakteristik punya kekuatan magnet yang nggak terukur ya. Seperti yang ini terjadi foto yang sebelah kiri itu ya. Itu di Ukraina itu pernah ada kejadian, udah lama banget itu. Itu sejak lahir dia tuh punya kekuatan magnet yang alami. Jadi ibunya sampai bingung, nyari pancinya hilang, ya sendoknya hilang, ternyata nempel di tubuh anaknya. Ya anaknya nggak sadar sampai usia segitu nempel aja. Jadi kebablasan gitu loh, punya energi yang kebablasan. Nah, kemudian tuh pernah juga di Amerika juga tuh yang sebelah kanan tuh seorang ibu ya, juga sama, dia punya kekuatan magnet yang alami ya, berlebih bisa dibilang. Jadi benda nempel ke tubuhnya. Nah, yang di bawah itu ada lagi yang dari China, dia dengan melatih energi dalamnya atau qi atau tenaga dalamnya untuk membuat tenaga energi magnetnya kuat ya. Akhirnya dia bisa nempel kampak, kapak, sendok apa itu bisa nempel. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa ternyata tubuh kita ternyata memang memiliki biomagnet ya, memiliki energi magnet yang kuat di samping kekuatan listrik. Nah, ternyata itu bisa diprogram, bisa dilihat dan bisa dibaca di mana yang kuat banget, di mana yang lemah, di mana yang terjadi cacat. Nah, itulah sebabnya hari ini kita akan belajar. Nah, tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu mungkin bertanya, apa benar nih bahwa tubuh kita ini punya kekuatan atau memiliki
medan magnet dan listrik. Ya, oke, sekarang yuk kita praktek. Coba semuanya lihat, perhatikan di layar ya. Coba tangannya sekarang gini semua. Ya, coba semua yang ada di sini tangannya gini semua. Pukul dulu tangan kanan, pukul dulu tangan kanan dengan tangan kiri, begitu juga tangan kiri dengan tangan kanan. Ya, oke, pukul dulu. Ya, oke, kita praktek semua ya untuk melihat benar nggak ada energi medan magnet di sekitar tubuh kita. Nah, oke. Dan sekarang Bapak Ibu, ya, senyum, rileks, fokuskan pikiran Bapak Ibu ke tengah telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Oke, fokuskan, pikirkan, fokus ke kedua tangan. Lalu dekatkan, tenang, pelan, dekatkan. Oke, oke, jauhkan. Oke, dekatkan lagi. Fokus ya di telapak tangan, jauhkan. Fokus perhatiannya, perasaannya ada di telapak tangan. Dekatkan lagi, jauhkan. Oke, dekatkan lagi, jauhkan. Oke, saya tanya sama teman-teman, apa yang Anda rasakan di antara kedua telapak tangannya? Coba dijawab di apa? Di pesan ya. Apa yang Anda rasakan? Ya, oh ada yang bilang seperti belajar Reiki katanya ya. Oke, ada gaya tarik menarik Pak katanya. Ada yang nggak terasa apa-apa. Oke, yang nggak terasa apa-apa, fokus lagi. Nanti dicoba lagi. Ada yang menahan, ada yang hangat, ada yang dorong-mendorong, ada yang seperti kesetrum, ada yang oke, ada gaya tarik menarik bagus ya. Ada yang hangat juga, ada tekanan good. Nah, Bapak Ibu ya, itulah yang disebut dengan medan magnet tubuh kita. Yang saya bilang tadi, saat tubuh kita, sel tubuh kita memecah, itu memancarkan gelombang listrik dan magnet. Dan dia memancar di tubuh kita dalam bentuk aura. Nah, kalau kita fokus, konsentrasi ya, lalu bisa dirasakan ternyata betul, oh iya benar ya ada tekanan. Seperti ada magnetnya katanya, kan? Seperti ada yang menarik gitu katanya ya. Benar ya? Nah, sekarang percaya kan, berarti tubuh kita itu punya medan magnet yang menyelimuti tubuh kita yang disebut dengan aura kesehatan. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah belajar dulu ya atau pernah lihat di TV ya. Untuk memeriksa orang yang sakit ya, ada namanya terapi prana ya zaman dulu ya. Wah, sempat dulu booming waktu saya masih muda itu kan. Itu ada terapi prana, jadi orang itu bisa dikasih jarak segini misalnya, ya dikasih gini, dirasakan kalau ada yang getarannya agak kasar, berarti di situ ada sel yang rusak. Oh nih tenggorokannya lagi bermasalah, lalu lagi nih deketin, oh nih daerah jantungnya ada problem. Dia bisa lihat dengan cara mendekatkan telapak tangannya, mendeteksi tubuh-tubuh mana sel-sel yang bermasalah. Sebenarnya ilmiahnya di mana gitu loh. Itu kayaknya kan nggak ilmiah. Ternyata itu ilmiahnya di mana? Ilmiahnya adalah mereka sedang mendeteksi mana medan magnet yang lemah dari sel-sel yang memancarkan medan magnet itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada juga sel yang mati. Nah, akibatnya pada saat sel yang mati itu medan magnetnya pasti nggak ada ya. Tapi ada yang lemah, medan magnetnya melemah. Jadi pada saat dideteksi pakai telapak tangan dia dengan kepekaan ya, itu akhirnya tahu, oh ini yang sakit di sini, oh yang problem di sini. Dan itu akhirnya jadi ilmiah, bisa difoto juga pakai foto Kirlian namanya, bisa difoto aura itu warnanya seperti apa, mana yang berlubang itu bisa difoto. Ya, jadi akhirnya menjadi ilmiah. Itu waktu teknologi prana. Nah, lalu teknologi itu kemudian oleh para ilmuwan Jerman waktu itu ya, itu diteliti untuk mendeteksi orang yang istilahnya belum sakit, tapi selnya sudah mulai problem nih. Ke tubuh masih enak, tapi selnya bisa kebaca karena tadi diukur tadi ya dengan teknologi kuantum istilahnya, dengan medan kuantum. Akhirnya ditemukanlah, diciptakanlah alat namanya ini, ya namanya Quantum Resonansi Magnetic Analyzer atau QRMA, atau sekarang kita pakai namanya Bioscan, Kingsan ya, Kingsa Bioscan seperti ini. Nah, dengan alat ini, jadi kita nggak usah repot-repot lagi mendeteksi orang seperti ini, Bapak Ibu. Wih, ini lagi problem kupingnya, kok kerasa getarannya, kan repot ya. Kita harus belajar lama, kepekaan, sensitivitas butuh bertahun-tahun. Nah, sekarang Kingsa sudah siapkan, pakai alat ini aja. Nanti Anda cukup pegang pakai ini, ya ini sensornya seperti ini, dicepetkan ke jari seperti ini ya. Nah, lalu nanti dinyalakan, maka nanti akan terdeteksi masuk ke mesin ini.
sama seperti halnya mendeteksi prana tadi. Ya, dia akan mengukur baik yang dalam kondisi siap-siap akan terjadi, ya, namanya pradiagnose, sampai yang sudah ada gejala-gejala dikit. Nah, seperti itu. Nah, itu akhirnya ketemu jalannya, sehingga Bapak Ibu nggak usah repot lagi belajar prana, ya, karena semuanya bisa diilmiahkan. Oke, sekarang kita lihat slide berikutnya, ya. Nah, ya, oke lanjut. Oke, nah itu bisa dilihat ya di gambar. Bisa dilihat di gambar. Aura sehat memiliki medan magnet yang kuat. Ya, itu bisa dilihat. Nah, tuh kalau dilihat yang sebelah kiri ya, itu bentuknya utuh, nggak berlubang. Berarti auranya utuh, bagus. Kalau diukur pakai alat, itu juga akan menunjukkan hasil yang bagus. Sel tubuhnya memancarkan bagus. Nah, sekarang lihat yang sebelah kanannya. Yang sebelah kanannya, ya, itu gambarnya lubang-lubang, benar nggak? Nah, kalau dihitung secara gelombang, panjang gelombang di sana unhealthy wavelength, ya, panjang gelombang yang tidak sehat, ya gambarnya. Kalau yang sebelah kiri healthy wavelength, panjang gelombang atau gelombang untuk orang yang sehat. Nah, untuk gelombang yang sehat itu bagus, yang nggak berlubang. Tapi yang nggak mulai nggak sehat itu mulai selnya banyak yang mati, mulai selnya lemah. Maka pancaran biomagnetiknya itu mengalami juga penurunan sehingga berlubang-lubang. Gambar biomagnetiknya auranya berlubang seperti itu. Nah, mendeteksinya tadi boleh dengan peranat telapak tangan atau dengan alat bioscan-nya Kingsa. Nah, kurang lebih begitu sehingga bentuknya grafiknya bisa dibaca Bapak Ibu. Nah, inilah dari sisi fisikanya Bapak Ibu ya, bagaimana mengukur kuantum atau medan kuantum atau gelombang dari setiap sel tubuh kita yang sedang membelah atau yang sedang aktif atau yang memang sedang lemah atau mati. Oke, lanjut. Oke, kita lihat slide-nya. Nah, Bapak Ibu kayaknya udah mulai agak paham ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Kali ini warna aura dan watak dipancarkan. Oke, nanti aja ini. nanti nanti buat cerita-cerita ya. Nanti saya bisa melihat teman-teman, wah warna auranya hijau misalnya. Nah, sekarang nih, medan energi elektromagnetik lemah bisa dipulihkan. Benar nggak bisa dipulihkan? Ya bisa. Ya. Nah, contohnya nih, ini di sebelah kiri itu ada gambar telunjuk tangan, ya. Telunjuk ya, telunjuk tangan atau jempol boleh, ada sidik jarinya di sana, difoto dari depan dengan foto aura atau foto krilian, ceprek. Nah, dilihat medan elektromagnetik atau energinya yang mengelilinginya lubang-lubang. Ya, lihat kan, nggak sempurna. Dia kondisi lagi lelah, sakit, lemah, luar biasa. Ya, istilahnya kekurangan ion. Tubuhnya tuh kekurangan ion, ya medan magnetnya kekurangan ion negatif bisa dibilang, akhirnya berlubang dan biasanya cenderung orang ini akan mengalami sakit. Ya. Lalu yang sebelah kanan dipulihkan, ya dipulihkan dengan minum suplemen, dengan diterapi, ya diterapi nanti pakai Terakings ya. Lalu kemudian juga bisa juga menggunakan produk-produk dari Kingsa ya. Lalu setelah dia konsumsi, ya lalu dicek ulang. Nah hasilnya yang sebelah kanan difoto lagi, cepret jarinya langsung gambarnya lihat utuh gelombangnya. Ya, medan magnetnya utuh berarti selnya sehat. Nah, Bapak Ibu bisa dilogikakan berarti kalau orang sakit itu auranya berlubang-lubang, aura kesehatannya. Ya, atau orang lagi lemah. Nah, ini karena saya dulu pernah belajar ya, waktu sebelum pakai alat ini ya. Itu misalnya saya mendeteksi di orang yang stroke, itu saya deketin tangan saya ke orang yang lagi stroke ya. Saya cuma pengen mendeteksi tebal nggak aura kesehatannya. Ternyata tipis banget. Orang yang gagal ginjal saya deketin juga pakai tangan gitu, ya terasa hangatnya tuh tipis banget. Berarti dan berlubang-lubang. Nah, berarti betul bahwa orang yang kondisi sakit berat, kondisi kronis itu memang auranya atau medan energi atau medan magnetnya itu berlubang dan sangat tipis. Ya, sangat tipis. Dan dia harus dipulihkan. Nah, bagaimana memulihkan nanti kita akan kasih tahu cara teknik cepatnya memulihkan seperti gambar yang di kanan. Kalau dipulihkan di kanan, otomatis dia akan cepat pulihnya. Ya, nanti kita akan cerita bagaimana memulihkan medan magnet tubuh. Kalau medan magnet bisa dipulihkan, maka kesehatan sel juga akan pulih. Atau dibalik, sel jadi pulihkan, maka medan magnetnya juga akan pulih. Ya, bisa dibolak-balik. Oke, lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bertanya,
Berarti alat yang Bapak tunjukin tadi seperti ini ya, yang ini ya, misalnya nih ada alat TeraKings ya, apa namanya, bukan TeraKings, ini Kingsa Bioscan atau yang satunya, itu kurang lebih kerjanya mendeteksi medan magnet tubuh, betul ya. Kurang lebih seperti apa Pak? Yang mirip-mirip seperti kalau di rumah sakit ada MRI. Prinsip kerja MRI yaitu magnetic ya, resonansi imaging ya. Jadi mengukur resonansi sel-sel tubuh manusia secara utuh dengan alat besar yang ada di rumah sakit. Besar sekali ya, harganya juga lumayan, puluhan miliar ya, menghabiskan puluhan ribu watt. Itu bisa mendeteksi seluruh tubuh dari medan magnet yang dipancarkan dari tubuh kita. Ya, dia deteksi dengan alat yang besar situ. Ya, lumayan sekali masuk ke MRI gitu, bayarnya kan lumayan, bisa 4 juta, 5 juta ya. Paling murah mungkin 1,5 juta, tapi cuma beberapa organ tubuh aja yang dicek ya. Tapi kalau mau lengkap bisa 4,5 juta, bisa 5 juta sekali ngecek ya. Nah, itu alatnya besar seperti itu. Nah, kurang lebih untuk portable-nya yang kecilnya, prinsip kerjanya mirip ini, yaitu pakai QRMA Bioscan, yaitu Quantum Resonancy Magnetic Analyzer. Bioscan yaitu membaca dari sinyal-sinyal medan magnet tubuhnya. Kurang lebihnya hampir sama konsepnya, cuman bedanya apa? Bedanya kalau yang rumah sakit bisa baca lebih detail, lebih lengkap, karena harganya juga lebih mahal, ya kan? Ya, kalau yang ini mungkin jumlahnya cuma 39 item saja, 9 organ yang terbaca. Kok di sana bisa puluhan bahkan ratusan ya. Nah, kemudian apalagi kelebihan-kelebihannya? Harganya udah puluhan miliar, kemudian dayanya bisa 5.000 watt kalau yang sebelah kiri itu, ya kan? Dan bisa dipastikan semua penyakit atau kondisi yang lagi lemah maupun berat itu semuanya terbaca semua. Ya, makanya mahal. Tapi kalau yang sebelah kanan, yang Bioscan, harganya di bawah 3 juta ya, Bapak Ibu mungkin tahu harganya nggak nyampe 3 juta. Dayanya cuma 0,5 watt sampai 2 watt. Kemampuannya terbatas, ya tidak bisa baca penyakit yang kronis menahun, yang berat banget itu dia bacanya nggak bisa lengkap. Yang misalnya diabetes sudah menahun kronis banget gitu kan. Kalau dibaca pakai yang kanan, itu hasilnya tidak begitu presisi. Tapi kalau masih menengah, penyakitnya ringan, masih kebaca. Nah, itu ada kelebihan dan kelemahan. Nah, buat teman-teman mungkin yang selama ini mau ngejar RO ya, RO-nya harus banyak gitu kan. Mungkin Bapak Ibu bisa pilih kok, nggak apa-apa, boleh ambil pakai alat yang kiri ya. Jadi masuk kampung-kampung pakai alat yang besar itu, yang MRI besar itu, ya pakai truk bawahnya ya. Atau boleh juga pakai yang sebelah kanan ya kan. Nah, bisa dibayangkan. Nah, seperti itu. Itu gambarannya seperti itu Bapak Ibu, konsep kerjanya adalah seperti MRI. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi fisikanya ya. Pak, prinsip kerjanya gimana? Kalau nanti saya ditanya sama orang medis atau ditanya sama orang teknik ya. Bagaimana sistem kerja dari Bioscan yang Bapak ceritakan tadi atau Bioscan Kingsa ini? Itu ceritanya seperti apa? Nah, Bapak Ibu, jadi pada waktu Bapak Ibu masuk ke alat ini, ya kita masuk ke data. Ini saya akan mungkin saya akan praktek aja ya. Saya akan lihatkan pakai yang saya akan praktek. Yang pertama Bapak Ibu masuk itu adalah menuliskan nama ya, datanya nama. Ini saya tolong dilihatkan di sini ya. Oke. Ya. Ini saya akan tunjukkan. Nah, nih. Nah, ini saya pakai alat yang apa? Yang mudah dibawa kemana-mana Bapak Ibu ya. Jadi ini udah nggak perlu pakai laptop lagi. Nah, ini pertama kita waktu masuk sini kita masuk data Bapak Ibu, ceplek, gitu kan? Nah, kelihatan nggak? Nah, pada saat data lalu kita tambahkan, klik. Nah, ya. Lalu pada saat ditambahkan kita akan tulis di sini nama. Nah, kita tulis nama dulu ya, nama. Oke, saya menunjukkan layarnya. Nama misalnya misalnya Sony misalnya, Sony. Ah, gitu. Nah, Sony. Nah, ini ya tulis Sony namanya, Sony misalnya. Lalu di sini ada pria atau wanita ya, pria atau wanita, berarti kita kalau Sony pria, kalau wanita klik yang wanita seperti ini gitu. Kalau pria kita klik pria. Lalu di sini ada tertulis tanggal lahir Bapak Ibu, tanggal 21 bulan 4 misalnya, tanggal 21 bulan 4 tahunnya misalnya Mas Sony, tahunnya adalah 1000 misalnya 990
misalnya. Ya, 1997 misalnya. Nah, jadi data tanggal lahir harus tepat, ya. Yang kedua, di sini ada tinggi. Tinggi kita masukin, klek, tingginya berapa? Pak, saya tingginya misalnya harus tepat juga ya. Ini 100 misalnya, tingginya 168. Berat, nah beratnya juga harus masuk. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah ada timbangan, ya timbang dulu ya. Beratnya misalnya Mas ini beratnya misalnya 70. Nah, selesai kan? Nah, udah selesai, kita tutup, baru disimpan, klik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini langsung data yang terlihat. Ada Sony, jenis kelamin pria, berat 70, tinggi 168, tanggal lahir 21 bulan 4 97 misalnya. Nah, data ini adalah data awal. Data untuk membuat sebuah program awal dari mesin ini. Jadi nanti akan ada dua program yang dikolaborasikan atau diresonansikan ya, yaitu program awal, makanya berat badan tinggi ini harus datanya harus benar. Oke, setelah itu kalau udah masuk sini baru nanti masuk ke pemeriksaan. Oke, saya langsung boleh praktek ya. Mungkin pemeriksaan nih saya akan coba nih, Bapak Ibu bisa dilihat ya. Nah, langsung kita masuk ke sini. Ini datanya ya. Nah, dekat ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau bisa nyalakan ya, maka di sini akan terlihat nah, terlihat data ya. Data Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan angka di sini. Oke. Nah, terus baru kita masuk di sini pemeriksaan. Terus ya, pemeriksaan. Oke. Setelah itu kita mulai, ini layar sentuh semua. Nah, lalu kita mulai klik. Nah, mulailah dia pemeriksaan. Lalu akan berbunyi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada konsumen, ini sedang di-scan gambar jantung. Jadi dia lagi scan gambar jantung, ini jantungnya lagi di-scan. Ya, sel-sel yang ada di jantung berdasarkan medan magnetnya tadi. Ya, terus seperti ini. Lalu kemudian paru-paru, kita tunjukin paru-paru ya. Seperti itu. Nah, dia terus mendeteksi. Kemudian nanti juga kita lihat lagi deteksi. Ini kurang lebih 1 sampai 1 menitan, kurang lebih ya, 1 menitan. Dia akan deteksi. Nah, kemudian ini lambungnya juga sedang di-scan, dideteksi berdasarkan pancaran biomagnetnya. Tapi terus terang kalau lagi ngecek ini nggak boleh ngomong seperti ini ya. Ini saya ngecuprus gini ngomong ini nanti hasilnya nggak presisi. Ini cuma latihan aja, percobaan. Kalau lagi dites, orangnya harus diem, harus tenang, tarik napas dalam dulu, santai, baru dicek ya. Ini liver nih, dicek nih gambar livernya tuh kan. Liver juga sedang di-scan, biomagnetnya seperti apa, ya, elektromagnet. Oke, kemudian juga, jadi dilihat sel-selnya memancarkan biomagnetnya seperti apa. Lalu ini, ya, daerah ginjal juga dilihat, kiri kanan. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, ini semua sel tubuhnya dideteksi. Ya. Sel-sel yang ada di ginjal di-scan oleh dia. Terus ya kita tunggu. Nah, terus dia ada usus, nih usus halus. Tadi udah lambung ya, nih usus halus. Sampai usus besar pun dia baca. Nah, jadi kita bisa menjelaskan ini kepada konsumen sambil nunjukin, Pak, lihat ya tuh ususnya lagi dicek. Bapak diam, nggak boleh ngomong, gitu ya. Kalau ngomong nanti kacau. Nah, ini tulang-tulang Pak, dilihat nih Pak, tulangnya juga sedang dicek, ya kan? Tulang ini darah lutut, darah sendi-sendi itu sedang di-scan juga, scan-nya lagi jalan. Nah, terus, dan termasuk kolagen tulangnya juga itu sedang di-scan. Ya, nah kita lihat. Nah terus tulang belakang nih Pak, gambar tulang belakang. Tulang belakang apakah ada pengapuran, ya, ataukah di tulang belakang ada masalah saraf kejepit, ya, itu nanti terbaca loh Pak. Gitu. Nanti terlihat dari sinyal medan magnetnya. Jadi bagaimanapun Bapak Ibu, nah ini otak nih, otak ya. Jadi otak pun bisa dibaca ya. Ada nggak sumbatan atau penyempitan pembuluh darah yang mengarah di otak? Karena terus terang banyak orang yang kena stroke nggak kedeteksi ya, atau stroke aja. Nah pakai alat ini kita bisa deteksi sehingga orang itu bisa mencegah untuk nggak kena stroke. Oke, kita oke kan ya. Terus simpan.
Seperti ini, ya oke. Dan simpan. Nah, nanti Bapak bisa lihat di sana. Oke, tunggu ya. Nah, terus sama tolong lihat nih, di sini untuk angka yang ada di tangan saya tadi ya, di tangan saya tadi ini. Ini logam harus dilepas semua ya, nggak boleh ada apa. Nah, ini di sini ada angka 99 sama 75 nih yang dijepit di tangan saya ini ya. Ini 99 ini adalah kadar oksigen di dalam darah, ini oximeter. Yang 75 adalah denyut jantung per menitnya. Jadi kalau kadar oksigen dalam darah di atas 95% berarti bagus. Ini kan angka saya 99, berarti bagus, ya kan? Terus denyut jantung saya 78 per menit, berarti bagus karena kondisi sedang santai. Sedang santai 60 sampai 80 masih oke lah. Tapi kalau lagi capek, lagi lari pagi atau habis olahraga, angka denyutnya bisa 100 lebih ya. Ini lagi angka normal, oke? Nih, oke. Sekarang lihat dari sini. Nah, baru di sini Bapak bisa mendeteksi. Ya, nah, misalnya ini perdana di jantung otak ini Pak. Nah, kita jelasin. Nah, ini ya naik. Ini kan pakai layar sentuh aja gitu kan. Nah, yang lihat yang hijau tuh normal nih Pak. Abnormal ringan tuh kalau biru, kalau kuning tuh abnormal sedang, kalau merah tuh abnormal berat gitu. Nah, coba dilihat mana yang sehat untuk peredaran darah di daerah kepala. Nah, misalnya kekentalan darah daerah kepala, hijau normal ya. Ini ada kuning Pak, kristal atau plak kolesterolnya kuning. Waduh, iya ya ada plak kolesterol di daerah otak ya. Nah, di sini angkanya 56 sampai 67 normalnya, rentang normal di sana. Tapi Bapak menunjukkan angka 71, makanya kelebihan Pak. Itulah sebabnya nimbul plak kolesterol, ya kan? Nah, kita bisa jelaskan di sini, ya. Coba yang lain misalnya, wah saya pengen ngelihat misalnya ini area ini apa fungsi ginjal, klik di sini, ya fungsi ginjal klik, ya. Maka muncul di sini fungsi ginjalnya. Nah, bagus fungsi ginjalnya di sini. Oh, ini pankreas, yang pankreas ya. Tuh, pankreasnya normal misalnya. Dan Bapak Ibu, ini ada 39 item, banyak sekali, ada ginjal, ada jantung ya, ada penyakit tulang, ada rematik, ada gula dalam darah, ada kekurangan vitamin termasuk vitamin. Kita pengen tahu kekurangan vitamin apa? Cek aja nih vitamin tuh. Ya, nih vitamin. Maka Bapak Ibu bisa tahu butuh vitamin apa. Oh, kekurangan vitamin A nih kurang. Ya, terus ada lagi yang kuning nih, kekurangan vitamin E. Nah, seperti itu. Nah, akibatnya Bapak Ibu dengan jumlah yang banyak ini sampai kalau kita analisa satu-satu cukup panjang ya. Ambil aja kesimpulan, caranya ambil kesimpulan. Nah, udah muncul gini. Langsung halaman penuh dan ini bisa dikirim ke Bluetooth Bapak Ibu ya, langsung disimpan ya, disimpan ini paket. Nah, simpan ini kan layar sentuh, lalu tulis namanya tadi Sony ya. Lalu setelah itu nanti dikirim ke Bluetooth. Ya, bisa langsung dari sini pindah ke Bluetooth. Jadi langsung ke handphone yang bersangkutan. Nah, jadi Bapak Ibu dan di sini kalau ngelihat ya untuk testimoninya untuk apa? Solusinya sudah terbaca juga. Misalnya tadi ada masalah di peredaran darah di kristal atau plak kolesterol dan tahanan bil kiri jantung. Solusinya udah ada di sini. Ini solusinya udah ada ini ya, tuh saya besarkan bisa, tuh saya besarkan ya. Nah, ternyata solusinya adalah gamatrat, alkapolis dan tiras. Nah, ya kan? Terus disebutkan juga ganti makanan yang digoreng dengan banyak rebusan, ya kan? Nah, yang lain kebaca juga. Tadi saya ini Pak, yang lain juga fungsi dari paru-paru. Nah, karena mungkin perokok, kebaca nanti di sini. Nah, di sini ada tuh. Sedapat mungkin hindari udara dingin, iritasi, iritan, polutan, makanan yang mungkin Anda alergi. Referensi obat, Alkapolis, Decap, dan Kings Up misalnya. Nah, jadi udah kebaca langsung, otomatis kita nggak perlu nyari-nyari ini pakai apa ya, produknya pakai apa. Ini udah otomatis masuk ke ke solusinya. Jadi teman-teman istilahnya kalau dia nggak yakin, ini kan kata komputer gitu kan ya. Komputer udah bilang gitu kan. Nah, Bapak bagusnya pakai seperti yang ditulis nih. Misalnya tulang nih Pak, kadar mineral tulang tuh ada juga problem. Disarankan gamatrat, yusifa sama dekalinu misalnya. Ya, lalu kita kirim ke Bluetooth-nya mereka. Ya, kurang lebih begitu. Oke, kita maju lagi ke Oke. Nah, ini udah lama banget saya ngomong lama banget ya, jam 20.40. Baik, nah itu gambarannya tentang tentang alat bioscan-nya ya.
Bapak Ibu bisa memiliki dua-duanya. Ada yang kecil, yang tadi portable gini, tapi Bapak Ibu harus punya laptop ya, harus punya laptop sendiri, jadi harus bawa ini dan bawa laptop ya. Agak ribet juga, tapi kalau pakai yang satunya tadi, yang kita praktek tadi, itu nggak perlu bawa laptop lagi, udah langsung pakai aja, nggak perlu install juga. Kalau pakai ini Bapak harus install dulu ke laptop, ya harus rada-rada diajarin nanti dikasih trainingnya untuk install ya sampai masukkan produk-produknya. Tapi kalau yang di sana udah tinggal pakai ya yang satunya tadi ya. Oke. Ya tuh ada yang komentar keren banget. Iya keren banget ya Kingsa gitu loh ya kan. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau ngelihat gambaran ini ya menarik sekali kan. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh orang-orang yang sudah menggunakan alat ini dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan RO yang mudah menyenangkan. Mungkin Mas Ervan bisa dibagikan untuk ininya, untuk layarnya ya. Sebelum ya habis ini saya akan langsung bablas 15 menit lagi, butuh waktu 15 untuk bicara sedikit tentang Kings Tera ya, atau Tera Kings. Oke. Siap Mas Ervan? Oke, nah sambil nunggu ya, saya tunjukkan ini Tera Kings ya, Tera Kings seperti ini. Ya. Ini alat ini untuk menerapi, ya, terapi ya, untuk tadi membuat sel-sel tubuh apa tadi gambar aura kita yang banyak bolong-bolongnya kan, kekurangan ion negatifnya sangat kurang. Itu selain pakai Tera, jadi kelebihan alat yang Tera Kings yang nanti akan saya bahas ini selain memancarkan Tera, yaitu frekuensi Tera atau gelombang Tera ya, dia juga yang ini yang satu nilai plus dibandingkan dengan merek lain ya. Dia punya tambahan yaitu biomagnetik. Ini ada biomagnetnya. Kemudian jadi bisa buat orang yang auranya sedang menipis, banyak aura berlubang tadi kan, sakit, lemes, udah kelengar-kelengar, kena stroke ya, kena gagal ginjal, udah lemes banget gitu kan. Nah, bisa di Tera ini ya. Setelah itu jangan lupa dikasih air minum dulu ya. Ini air minum, dikasih air putih di Tera, diketambah ionnya, diminumkan. Setelah itu dikasih ini dikasih Tera dan ion, maka nanti ionnya menebal, terisi yang bolong-bolongnya, maka dia efek wow-nya langsung terlihat, langsung sehat ya, sehat sesaat. Setelah itu jangan lupa minum produknya ya, bisa Gamatrat, bisa Aespa, bisa Dekalino, apapun sesuai dengan yang dihasilkan dari alat tadi ya kan, gitu. Jadi ini untuk apa namanya, untuk efek wow-nya ya. Jadi dia punya efek. Nah, saya akan tunjukkan ya, apa benar nih saya belum nancep nih, belum kabelnya masih belum nancep ya. Dia juga selain menghasilkan ion, dia juga menghasilkan medan magnet. Nah, ini saya kasih lampu ya, lampu untuk mengukur ada nggak medan magnet ini. Saya deketin tuh, nyala kan? Oh, ya, ini saya deketin no. Nah, jadi dia punya kekuatan medan magnet di ujungnya ya, untuk memfokuskan si ion keluar dari lubang ini dan teranya, sehingga lebih fokus, lebih tajam, dan bisa langsung masuk ke dalam sel-sel tubuh. Makanya teranya sendiri bisa memperbaiki sel-sel yang rusak, bahkan mengaktifkan stem cell ya, stem cell tubuh, sel-selnya tumbuh kembali, hebat kembali, kemudian otomatis aura kesehatannya jadi menebal. Nanti kalau udah dicek pakai ini, diterapi, lalu bisa dicek ulang pakai alat tuh, hasilnya pasti beda. Ya, scan nanti hasilnya langsung, oh iya ya, terjadi perubahan, hasilnya lebih baik gitu. Jadi bisa langsung terlihat ya. Oh, suaranya kecil katanya. Suara saya kecil ya? Coba ada yang, Pak, maaf tadi Bapak bilang kalau penyakitnya menahun tidak bisa. Oke, nanti saya bahas ya. Nanti pertanyaan akan saya bahas. Oke, suara saya cukup jelas ya. Tolong dikasih kode suara jelas. Saya Sangat terima di jelas. Bandung, Oke. bagus. Oke, sangat jelas. Bagus Pak Yudi di Bandung. Oke. Karena waktunya sangat sempit ya, saya putar dulu video teranya dulu ya. Video, karena saya barusan cerita, dengan kita tunjukkan dulu tentang terahertz-nya. Oke, kita setel video berikut.
The world has changed. Sickness, the outside influences, our mental state, physical bodies, and our environments have forever been altered. Synthetic medications, expensive doctor visits, and the masking of the issues we all face in our lives is no longer an option for smart people. The Band-Aid is coming off. One of the top 10 most advanced technologies to change the world's lifestyle is finally here. Welcome to the powerful benefits of the terahertz frequency and 3-in-1 core technology. Albert Einstein said, "The future of medicine is frequency." And now this portable device is here today to assist your body to naturally achieve a balanced state, a state called homeostasis. It has been called the wave of light, the light of life, and God's waveband. If you use spending just minutes a day, you'll begin to feel more energy as your cells begin to energize and repair. The old cells leave and new life begins. There are 8 steps to better health, and the iTerra device provides these benefits: eliminating unhealthy cells, activating inert cells, increasing self-healing, clearing of your meridians and your lymph, improving microcirculation, regulating glands, removing water retention, and increased circulation. You'll have better looking skin, improved circulation, pain relief, and faster recovery. Ancient Greek philosopher Hippocrates said, "If there's a way to heat the bones, then all diseases can be treated." No more waiting, no more wondering, no more wasting time, money, and energy. Your best health awaits. Your time is now to free yourself from the discomfort, pain, and stress. Are you ready to experience your best? Get blown away. Our health is our responsibility, and the time is now. Oke, kita sambung ke video berikutnya ya. Kita lihat tentang paduan antara bioscan dan tentang pemakaian Iontera di lapangan. Kita lihat beberapanya. Ya, dan lihat bagaimana orang-orang banyak yang memanfaatkan pengecekan bioscan lalu kemudian diterapi yang bisa dilihat di. Jadi pada saat pertemuan acara pun kita bisa buat demo-demo efek wow-nya. Ya, saya berapa kali selalu bikin acara seperti itu, ya orang langsung di Tera, minum produk Gamatrat gitu, langsung setelah itu suruh jalan ya, langsung terjadi efek wow-nya. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, oke. Madiun ya, banyak kota lah itu cek kesehatan kemudian ya, oke. Ya. Oke, nah bisa dilihat ya banyak sekali termasuk Malaysia juga sudah gunakan alatnya untuk bioscan-nya. Bisa dilihat sama. Iya. Oke ya. Nah, kayaknya cakep banget nih ya. Kingsa sudah menyiapkan alat-alat ini untuk menaikkan omset RO kita semua, tentunya dahsyat banget ya kan. Tapi sebelum saya lanjut, ada video lagi nih ya untuk testimoni ya kan. Saya mau tanya, Pak, jadi keistimewaannya apa? Keistimewaan alat ini ya yang punyanya Kingsa. Ya mungkin kan di luaran sana juga ada merek-merek lain ya yang menggunakan alat teras ini. Oke, saya tancepin sekarang. Nah ya, nih bisa tancepin. Nah, kan dengar suaranya? Terus ada biru ya. Ya, nah ini ya letak titik-titiknya di mana, mulai terapi di mana, nanti akan ada training lagi khusus ya, karena waktu nggak cukup kalau sekarang saya jelaskan semua. Tapi yang pasti ini punya nilai tambahnya selain punya biomagnet yang tadi saya demokan. Yang kedua, selain keluar Tera, dia juga bisa menghasilkan ion negatif ion. Yang negatif ion itu ion yang dibutuhkan oleh tubuh saat tadi auranya bolong-bolong. Pada saat tubuhnya auranya bolong-bolong berarti dia sakit, dia kekurangan ion negatif atau negatif ion. Maka dia mengisi dengan negatif ion yang ada di sini. Nah,
caranya gimana? Pakai alatnya. Bener nggak? Jangan-jangan cuma klaim, jangan-jangan bohong, jangan-jangan cuma sugesti. Enggak ya. Ini ada alatnya pengukurnya, namanya alat ion tester ya. Nih, ini saya nyalakan. Nah, seperti ini. Nah, ini dia kelihatan angkanya ya. Nah, sebentar. Ini kelihatan angkanya. Nah, di sini menunjukkan angka plus. Lihat tuh. Plus ya, plus 52, plus 44, kelihatan ya. Nah, jadi plus itu berarti ion di sekitar sini ionnya positif itu, plus itu berarti ion yang di sini kurang sehat. Kalau hasilnya ada tulisan minusnya, berarti udara di sini udaranya bagus. Udaranya mengandung ion negatif, seperti di air terjun, di pegunungan tuh nanti keluar minus di sini, angkanya minus gitu. Ya, makanya kalau tubuh kita kekurangan ion negatif itu sakit-sakitan ya. Makanya perlu ion negatif. Nah, ini pakai alat nih ya. Nih kan plus nih ya. Nih plus ya nih. Saya jarak dari sini aja nih. Saya nyalain ya. Lihat jarak sini. Nanti keluar minusnya. Lihat nggak tuh minus tuh? Ya kan? Minus 1300, 1800, 1400, jarak segini jauh sekali. Ya. Jaraknya jauh sekali. Ya, gila, ion negatif ionnya besar sekali. Ya, 100 kali lipat dari jumlah ion yang ada di air terjun. Makanya kenapa kalau orang sakit, biasanya yang sakit berat, stres, kena stroke ya, dianjurkan banyak ke air terjun karena memang dia membutuhkan banyak negatif ion buat pemulihan. Nah, kan repot tiap hari ke air terjun. Pakai ini aja. Nggak percaya? Nih, saya kasih testimoni. Mas Ervan, ada testimoni yang menarik nih. Ya, ada ayam mau mati aja sembuh lagi ya. Oke, ini saya punya testimoni. Oke, saya panggil nih yang punya testimoni menarik dengan alat ini ya. Mas Pak Riyadi, tadi ada testimoni menarik pas Zoom tadi pagi dia cerita. Pak Riyadi bisa dibuka mic-nya? Pak Riyadi, ada nggak nama Pak Riyadi di situ? Mungkin host bisa bantu? Nah, Pak Riyadi, kalau bisa dibuka, bisa langsung testimoni. Ya, kalau susah nyarinya ya udah kurang lebih gambarannya gini aja deh ya. Kalau susah nyarinya mungkin hostnya bingung, nama Riyadi banyak banget. Nah, tadi pagi kita bikin Zoom, salah satu tim saya yang di Blora, namanya Pak Riyadi ya, dia seorang terapis ya. Dia itu ayamnya udah mau mati, jadi udah sekarat gitu, udah kepalanya udah lunglai, udah dibilang mau mati gitu ya, udah lemah banget ya, udah ibaratnya mungkin melebihi stroke lah. Udah berat. Nah, ini contohnya, ini orangnya Pak Riyadi nih ya. Nih, petani yang terkingsa-kingsa. Nah, tadi pagi dia cerita, ya, ayamnya udah mau mati. Kemudian pakai alat ini, ya, di ion, ya. Nggak lama, setelah kurang lebih 15 menit, ayamnya bangun dan kepalanya ngangkat lagi. Jadi nggak jadi mati. Akhirnya, siangnya diterapi lagi. Malamnya diterapi lagi ayamnya yang tadinya harusnya dipotong jadi digulai ya. Dan akhirnya setelah 5 kali, ya besoknya ayamnya udah lari-lari kemana-mana lagi, udah sehat. Coba bayangkan. Kenapa? Kalau secara logika sekarang paham Bapak Ibu ya, pada saat dia udah kondisi sekarat begitu kan, ionnya banyak bolong-bolongnya, kekurangan ion negatif kan, udah selnya banyak yang mati. Lalu digabungkan dengan gelombang tera ya, dan terapi ion, maka yang terjadi saling sinergi. Akibatnya sel-selnya itu aktif kembali, kemudian ionnya terisi kembali, ya, keren kan? Nah, itu yang terjadi. Makanya tadi happy sekali Pak Riyadi, ayamnya selamat ya, karena ayam kesayangan, kan? Nggak jadi digulai istilahnya. Oke. Nah, oke, dan ini juga ada testimoni videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi dari Blora. Alhamdulillah saya jadi terapis. Setiap hari saya dipanggil konsumen. Saya menggunakan produk dari Kingsa. Nah, produknya seperti ini. Ada gamat, ada epak, ada melastin dan lain sebagainya, produk Kingsa ya. Dan saya tambahin ini Bapak Ibu. Ini ion yang ion tera. Nah, ini sangat membantu sekali untuk mempercepat konsumen saya itu sembuh yang awalnya itu stroke, gula dan lain sebagainya. Saya terapi pakai ini. Itu luar biasa sekali. Makanya Bapak Ibu gunakanlah ion tera dan produk dari Kingsa. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagian mana saja yang perlu di-blow. Mulai dari kepala sampai tulang ekor, blow titik-titik limfatik, mulai dari lipatan leher, kemudian ketiak, lipat tangan, telapak tangan, lipat paha, di belakang lutut, serta telapak kaki minimal 5 hingga 15 menit. Jadi ini adalah penjelasan how to blow. Sekian dan terima kasih. Oke, ya Bapak Ibu sebenarnya mau sih kita cerita panjang lebar kali tinggi, kali keras gitu kan. Ya, teknologinya ini ya memadukan 3 teknologi ya. 3 ya, satu ya saya sebutin yaitu biomagnetik. Tadi kita demokan ya, nyala biomagnetik jadi seperti ini. Biomagnetik ya, jadi seperti ini dan nyala gitu ya. Nah, itu kan nyala kan? Nih alat pengukur biomagnetiknya pakai lampu emergency ya. Tuh, nyala kan? Dideketin ya. Sama seperti kalung gingseng saya pakai ini kan juga biomagnetiknya kuat. Dideketin ini nyala. Tuh kan. Oke, ini kalung gingsengnya keren. Terus yang kedua adalah terahertz ya, teknologi terahertz, gelombang tera seperti yang dikatakan Einstein, pengobatan masa depan adalah menggunakan banyak gelombang, mengurangi obat tapi banyak gelombang. Dan yang ketiga adalah apa? Yaitu ion ya, anion ya. Makanya disebut 3 paduan teknologi, di mana di luar sana biasanya cuma 1 teknologi, di sini sudah ada 3 teknologi dalam 1 alat. Baik, dari saya karena waktu sudah cukup malam ya, itu kita akan lanjut tentunya dengan belajar dari sisi medisnya, kedokterannya bersama sahabat saya, sahabat kita semua, Dr. Setio